kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami kemampuan untuk menangkap pesan firman Tuhan dan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan kami boleh semakin diubah seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dengan rasa cukup. Sebagai ayat nas kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan suatu video yang diunggah di jejaring sosial, di mana si pengunggah video tersebut ingin menyampaikan pesan tentang perbedaan perilaku antara sekelompok monyet dan sekelompok orang ketika diberi makanan. Dalam video tersebut nampak ketika sekelompok monyet diberi makanan dalam jumlah yang banyak, ternyata mereka tidak saling berebut. Masing-masing mengambil satu bagian lalu pergi, sehingga semua kawanan monyet itu mendapat bagian, bahkan makanan tersebut berlebih. Tetapi berbeda dengan sekelompok orang dalam video tersebut, ketika diberi bermacam-macam makanan dalam jumlah yang banyak, mereka saling berebut untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya makanan tersebut. Tidak hanya membawa piring atau tas plastik, tetapi beberapa orang nampak membawa karung yang sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan sebagian orang naik ke atas meja makanan itu agar leluasa mengambil sebanyak-banyaknya. Akibatnya yang kuat mendapat banyak, tetapi yang lemah tidak mendapat bagian. Yang mendapat banyak menyeringai dengan perasaan senang tanpa memedulikan mereka yang tidak mendapat apa-apa. Maka di sini hukum rimbalah yang berlaku di antara manusia tersebut. Sungguh ironis dan menyedihkan. Namun inilah potret kehidupan manusia. Jika demikian, sebanyak apapun makanan itu diberikan, tidak akan pernah cukup selama ada orang yang rakus yang hanya mementingkan diri sendiri. Seperti sebuah kata-kata bijak yang mengatakan, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi satu orang tamak. Saudara-saudara, untuk itu setiap orang perlu belajar merasa cukup dalam hidupnya. Inilah gaya hidup atau nilai kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada anak-anaknya. Seperti yang terdapat di dalam bagian doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dikenal dengan doa Bapa Kami. Saudara-saudara, doa Bapa Kami adalah doa yang khusus diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu orang-orang yang mengenal Dia, yang percaya kepadanya dan memiliki komitmen pribadi untuk mengikut Dia. Mereka adalah anak-anak Allah yang boleh memanggil Allah sebagai Bapa Kami. Bagi merekalah doa ini memiliki makna. Tuhan tidak mengajarkan doa Bapa Kami sebagai mantra atau zikir untuk diucapkan berulang-ulang terus-menerus agar memiliki kuasa. Bukan pula dimaksudkan sebagai sebuah doa wajib yang harus dihafalkan kata per kata dengan tepat, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam jemaat. Doa Bapa Kami sesungguhnya merupakan sebuah pola atau panduan doa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalamnya mencakup unsur-unsur apa yang penting untuk didoakan, apa yang harus ada dalam sebuah doa, dan apa yang seharusnya menjadi prioritas di dalam doa anak-anak Tuhan. Namun lebih dari sekedar doa,
Doa Bapa kami juga mengajarkan kepada kita pengenalan akan Allah dan nilai-nilai kebenaran Kristen untuk dihidupi. Semakin kita memahami isi doa Bapa kami, kita akan semakin mengenal siapa Allah dan apa kehendaknya. Semakin kita memahami isi doa Bapa kami, semakin kita paham bagaimana seharusnya hidup menurut nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Salah satunya adalah tentang merasa cukup di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini mengajar kita dengan rendah hati, membawa seluruh kebutuhan kita di hadapan Allah, termasuk kebutuhan akan makanan. Makanan di sini tidak hanya diartikan sebagai makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari atau dalam bahasa Inggrisnya food. Tetapi makanan di sini dapat juga mewakili atau menjadi lambang dari segala sesuatu yang kita perlukan untuk memelihara kehidupan jasmani kita. Selain makanan, tentu kita juga perlu pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keluarga, cuaca yang baik, air, udara, dan sebagainya. Semua yang kita perlukan untuk kehidupan jasmani kita. Kita boleh membawa seluruh kebutuhan kita kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah Bapa kita adalah Sang Pemelihara, Allah yang murah hati, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menyediakan semua yang kita butuhkan. Allah itu memperhatikan kebutuhan tubuh kita, kebutuhan jasmani kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita cara memintanya kepada Bapa sebagai berikut. Yang pertama, berilah kami pada hari ini. Saudara-saudara, Tuhan ingin meminta kebutuhan kita untuk hari ini, bukan kebutuhan kita untuk 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun ke depan. Tuhan tidak ingin kita berdoa seperti orang mengisi tangki BBM. Minta diisi full supaya tidak perlu datang ke SPBU setiap hari. Tuhan ingin mengajar kita hidup tiap-tiap hari bersama Tuhan. Bersandar penuh pada rahmat Tuhan tiap-tiap hari. Menghampiri Tuhan, berdoa, berbicara pada Tuhan tiap-tiap hari. Mempercayai Tuhan setiap hari untuk setiap kebutuhan hidup kita. Sehingga kita benar-benar menyadari bahwa dari Tuhanlah kita menerima makanan atau kebutuhan yang kita perlukan untuk menopang dan memelihara hidup kita. Sehingga tiap-tiap hari kita bisa mengucap syukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan. Melalui doa ini Tuhan juga ingin kita belajar hidup untuk hari ini dan tidak mencemaskan hari yang masih jauh, hari yang tidak kita ketahui. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri dan juga memiliki berkatnya sendiri. Hari esok adalah misteri. Karena itu hari esok kita bawa kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun Tuhan mengajar kita tiap-tiap hari untuk bergantung kepada pemeliharaan Allah, tetapi jangan salah, doa ini tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk bekerja dengan giat, untuk berencana dengan baik bagi kehidupan kita. Ini merupakan cara Allah memelihara dan memenuhi kebutuhan kita tiap-tiap hari. Cara yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita untuk meminta kepada Bapa, yaitu berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Frase makanan kami yang secukupnya berasal dari bahasa Yunani hemon epiosios artos, yang diterjemahkan roti kami untuk hari ini
atau makanan yang kami perlukan untuk hari ini. Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menerjemahkan makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara, doa ini mengajar kita untuk hidup dengan yang secukupnya. Hidup dengan rasa puas, hidup dengan kesederhanaan. Lawannya adalah hidup dalam keserakahan, dalam ketamakan, dan dalam kemewahan. Saudara-saudara, apa ukuran kecukupan atau kepuasan dalam hidup? Ternyata kecukupan dan kepuasan tidak ditentukan dari jumlah. Banyak orang memiliki banyak, tetapi merasa tidak cukup atau belum puas. Ingin punya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Mereka punya banyak uang, tapi ingin punya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Mereka punya banyak rumah, tetapi ingin punya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Mereka punya mobil, tetapi ingin lebih lagi. Punya bisnis, punya pakaian, dan seterusnya. Bahkan ada orang yang tidak puas hanya cukup dengan satu pasangan. Mereka bisa berganti-ganti pasangan untuk memuaskan nafsunya. Saudara-saudara, ketika hidup kita tidak mengenal rasa cukup, akhirnya hidup kita dikendalikan oleh nafsu ketamakan. Semakin kita berusaha memuaskan nafsu kita, semakin kita tidak terpuaskan. Sebab nafsu tidak mengenal kata cukup. Maka ukuran dari rasa cukup sesungguhnya terletak pada hati. Hati yang merasa cukup. Mengapa hati seseorang merasa tidak cukup? Ada beberapa sebab. Yang pertama, ketika melihat dan mengukur berkat orang lain. Orang lain punya ini, orang lain punya itu. Orang lain bisa ini, orang lain bisa itu. Saya juga harus punya ini, punya itu. Sehingga kita memaksakan diri, timbul iri hati, hilang sukacita, tidak bisa mensyukuri dan menikmati berkat yang Tuhan berikan. Yang kedua yang membuat hati tidak bisa merasa cukup, ketika kita selalu mengikuti tren gaya hidup di sekitar kita, atau mengikuti lifestyle kekinian. Bagi perempuan mungkin mengikuti tren penampilan terbaru, gaya rambut baru, tata rias baru, model pakaian, tas, dan aksesori yang baru. Bagi kaum pria mungkin selalu ingin memiliki kendaraan yang terbaru, mengikuti hobi yang lagi tren. Selalu ingin memiliki gadget yang terbaru. Gaya hidup penggila traveling yang tidak berhenti jalan. Atau penggila kuliner yang tidak berhenti makan dan sebagainya. Semua ini tidak akan ada habisnya dan tidak bisa benar-benar memuaskan. Apalagi kalau kondisi kita BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Bisa-bisa besar pasak daripada tiang dan membuat kita terjerat dalam banyak masalah. Yang ketiga yang membuat kita sulit untuk merasa cukup adalah ketika kita hidup mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Lihat ini ingin beli, lihat itu ingin punya, tidak bisa menahan diri. Rasanya akan merasa senang ketika kita bisa memilikinya. Tetapi begitu sudah ada, senangnya hanya sebentar saja, lalu ingin lagi yang lain. Begitu seterusnya, sehingga tidak pernah merasa puas dan selalu merasa kurang. Yang keempat, ketika kita hidup menurut penilaian atau apa kata orang. Wah, sudah naik jabatan kok kendaraannya masih roda 2? Kamu ini bos kok pakainya mobil seperti itu?
kamu ini istri pejabat, kok penampilannya begitu, terlalu sederhana, tidak cocok, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau hidup kita mudah terprovokasi apa kata orang, dan keberhargaan kita ditentukan penilaian orang, maka akan sulit bagi kita untuk memiliki rasa cukup. Yang kelima, tidak mengerti arti dan tujuan hidup yang benar, sehingga hidupnya tanpa arah yang jelas. Hidup diisi dan dihabiskan untuk bekerja dan bekerja, mengumpulkan banyak harta, mengejar kesenangan, berfoya-foya, mengejar ambisi dan pencapaian pribadi yang tanpa akhir, sampai akhirnya sang waktu yang menghentikannya. Dan tidak satu pun dari semua yang diperolehnya itu dapat dibawa di keabadian. Semua ditinggalkan di dunia fana. Sesungguhnya orang yang seperti ini tidak tahu apa yang sedang dicarinya di dalam hidup. Saudara-saudara, Tuhan pasti menjadikan manusia dengan satu arti dan tujuan tertentu. Di dalam Tuhanlah kita akan menemukan sesungguhnya apa arti hidup kita dan untuk apa kita hidup, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Dan yang lain, mengapa hati seseorang sulit untuk merasa cukup atau merasa puas? Mengutip apa yang disampaikan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan, filsuf dan teolog yang mengatakan, ada sebuah rongga, kehampaan berbentuk Tuhan dalam hati setiap manusia yang tidak dapat diisi oleh ciptaan seperti apapun kecuali hanya oleh Tuhan, Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat mengisi kekosongan hati manusia kecuali kehadiran Tuhan sendiri. Bahkan sekalipun ia memasukkan seluruh isi dunia ini, hatinya tidak akan puas. Akan tetap ada ruang yang kosong, karena itu adalah tempat Allah. Jadi, bagaimana agar hati kita merasa cukup? Yang pertama, jangan hidup menurut hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, yang dapat membuat hati kita tidak memiliki rasa cukup. Sebaliknya, mari kita memeriksa dan menjaga hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita akan menuntun langkah kita. Karena itu biarlah hati kita terus dipimpin dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam hati kita selaras dengan apa yang ada di hati Tuhan. Yang kedua, jika Yesus belum hadir di dalam hatimu saat ini, bukalah hati. Terimalah Dia dengan iman. Izinkan Yesus memenuhi dan memimpin hati kita. Sebab Dia yang akan memuaskan hati dan jiwa kita. Yang ketiga, belajar mencukupkan diri. Rasa cukup bukanlah sifat bawaan manusia berdosa sejak lahir. Karena itu kita harus belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Tuhan mengajar bangsa Israel mengenai rasa cukup ini melalui roti mana. Di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel.
Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Inilah gaya hidup yang Allah ajarkan, agar umatnya tidak hidup dalam ketamakan, melainkan dengan rasa cukup, karena percaya kepada pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan mencurahkan roti mana itu tiap-tiap hari untuk memelihara umatnya. Rasul Paulus juga bersaksi bahwa dia belajar untuk hidup mencukupkan diri dengan dalam segala keadaan. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Saya membacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus dapat melakukannya karena ia mengandalkan Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya dalam segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Saya teringat ketika saya tugas praktek pelayanan di satu kota. Saya mendapatkan honor yang sangat minim. Ketika teman saya yang praktek di kota sebelah menelpon saya, dia memberitahu bahwa dia mendapat 3 kali lipat dari yang saya terima. Dan ketika dosen pembimbing saya bertanya kepada saya, berapa yang engkau dapat? Lalu saya menyebutkan nilainya dan beliau bertanya, apakah kamu cukup dengan uang sebegitu? Saya menjawab dengan iman. Saya belajar mencukupkan diri. Dan karena saya percaya pada pemeliharaan Tuhan, Tuhan sanggup mencukupkan, Tuhan sanggup memelihara dengan caranya yang ajaib, dan saya tidak pernah kekurangan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin kita belajar hidup dengan rasa cukup melalui doa yang Dia ajarkan. Melalui doa Bapa kami kita melihat bahwa doa kita adalah hidup kita, dan hidup kita adalah doa kita. Antara apa yang kita doakan dan yang kita hidupi haruslah sesuai. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita berdoa, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita sedang mengandalkan pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita tanpa mengkhawatirkan hari esok. Ketika kita sedang berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita sedang belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Kita sedang diingatkan untuk tidak hidup di dalam nafsu ketamakan. Jadi ketika kita mendoakan doa ini, mari kita memahami dan mengingat kebenarannya. Mari kita belajar hidup dalam kecukupan, dalam kesederhanaan, sehingga kita dapat selalu mensyukuri setiap berkat Tuhan. Bahkan hidup kita bisa dipakai memberkati orang lain melalui kelebihan yang kita miliki. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak hanya menangkap kebenaran firman Tuhan, tetapi mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami terus mengandalkan Tuhan untuk setiap kebutuhan hidup kami, dengan yakin bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Jaga hati kami supaya kami belajar untuk merasa cukup. Belajar bisa puas dengan setiap berkat yang Tuhan berikan. Jauhkan kami dari ketamakan, dari nafsu, dan dari kerakusan.
supaya kami dapat selalu bersyukur kepadamu, dan supaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, mohon Roh Kudus menyempurnakan firman-Mu dan memampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami panjatkan, semua boleh menyukakan hati Tuhan. Demikian juga persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan memberkati, Tuhan mengembalikan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka tiap-tiap hari. Tuhan menolong umat-Mu di dalam pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Tuhan melihat apa yang menjadi persoalan mereka masing-masing dan Tuhan memberikan jalan keluar. Biarlah iman kami boleh terus terarah kepada Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.